Selamat pagi Romo. Perkenalkan nama lengkap saya Merlian Brasana Nego. Saya mahasiswi semester 4 dari ruangan 1. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari komunitas basis gerejawi dengan 4 pertanyaan penuntun. Yang pertama, apa itu komunitas basis gerejawi? Dan yang kedua, apa itu komunitas basis dan gerejawi? Dan yang ketiga, bagaimana sejarah lahirnya KBG? Dan yang keempat, landasan persekutuan KBG. Langsung saja yang pertama yaitu komunitas basis gerejawi. Komunitas basis gerejawi adalah persekutuan orang-orang yang menghayati iman Kristiani secara intensif dalam kelompok mini, dalam kesatuan dengan gereja demi pertumbuhan dan perkembangan gereja. Komunitas basis gerejawi dapat bersifat teritorial yang terkait dengan kelompok umat dalam paroki yang dipersatukan karena kedekatan tempat tinggal dan kesatuan geografis tertentu. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam KBG yaitu sharing kitab suci, membagi pengalaman iman, membentuk persekutuan doa. Dalam KBG, mereka disatukan dan memelihara kedekatan mereka dengan Yesus. Komunitas basis gerejawi adalah kelompok kecil orang Katolik yang merupakan basis dalam hidup gereja. Dan yang kedua yaitu komunitas. Komunitas adalah suatu relasi vital antar anggota yang mengungkapkan adanya solidaritas dan sikap tolong-menolong antar anggota, yaitu individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografis, kultur, ras, atau keadaan sosial ekonomi yang setara dalam suatu kelompok penghayatan yang mendalam, stabil, terencana, dan menggairahkan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya yaitu basis. Kata basis itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu secara teologis. Basis diartikan sebagai mendasar pada prinsip Kristiani, tingkatan di mana gereja sungguh-sungguh merupakan kehadiran keselamatan bagi masyarakat sebagai individu-individu dalam dunia kita sekarang ini. Selanjutnya yaitu secara deskriptif. Basis berarti suatu bergerak dari bawah ke atas. Hal itu melukiskan jaringan kerja vital bahwa gereja secara aktif hadir di tengah dunia sekarang ini sebagai ragi, garam, atau terang. Sel inti dari masyarakat yang lebih luas. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa basis adalah suatu persekutuan atau kelompok yang mendasar pada prinsip Kristiani yang di dalamnya dengan anggota sangat kecil atau sedikit yang biasanya itu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, yang dimana tingkatan gereja sungguh-sungguh merupakan kehadiran keselamatan bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu gerejawi. Gerejawi adalah berkenan dengan gereja yang mengacu pada apa yang dipahami oleh berbagai denominasi Kristen sebagai tubuh orang Kristen yang sebenarnya atau lembaga gerejawi asli yang didirikan oleh Yesus. Kata gerejawi ini juga dapat diartikan sebagai pengungkapan motivasi dasarnya KBG, yang dimana imannya kepada Yesus Kristus, keinginan untuk selalu hidup sesuai dengan perintah tentang cinta kasih, dan melaksanakan seluruh tugas perutusannya dengan kekuatan Roh Kudus, yang di dalamnya itu kesatuan dengan gereja lokal, diosesan maupun universal. Dengan melaksanakan semua itu, KBG senantiasa memanifestasikan dan memperjuangkan keselamatan yang integral. Dan yang ketiga yaitu sejarah lahirnya KBG. Dalam sejarah kehidupan gereja,
Gagasan persekutuan dalam komunitas basis sudah dihayati sejak awal. Bahkan komunitas Yesus yang dibentuknya selama dia berkarya di Israel. Sejarah KBG sebagai gaya baru dalam hidup menggereja diakui bermula dan berkembang dari Brazil, suatu negeri berpenduduk 170 juta dengan jumlah warga beragama Katolik terbesar di dunia. Setelah berkembang hampir semua negara dari benua Afrika Latin, KBG kemudian juga muncul di berbagai belahan dunia seperti Afrika dan Asia, terutama Filipina. Menurut Pastor John Prior, pendiri pertamanya adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus menunjuk 12 rasul, memanggil 70 murid dan satu kelompok perempuan, itulah komunitas basis pertama membentuk bentukan Yesus. Selanjutnya, Roh Kudus membangkitkan kembali komunitas-komunitas kecil yang senantiasa mendapat sinar dari Injil. Gaya menggereja seperti yang diciptakan Yesus lewat gereja. Lewat gereja perdana itu kemudian dikembangkan kembali sejumlah negara Amerika Latin seperti Brazil, Chile, dan Honduras dan Panama, terutama sejak tahun 1960-an. KBG sangat berkembang di Brazil. Anggotanya berjumlah jutaan orang dan terbesar di seluruh pelosok negeri. Bahkan kemudian gerakan menggereja tersebut juga merambah ke berbagai negara tetangganya masih di benua itu. KBG yang dimaksudkan adalah suatu kumpulan kecil kerukunan tetangga yang bermukim pada suatu kawasan pemukiman, perkampungan kumuh, desa atau dusun tertentu. Anggota kelompok itu bertemu secara berkala dan tetap untuk membaca Injil bersama dan membahasnya dengan konteks pengalaman nyata mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah KBG bergabung atau berpayungkan wilayah keparokian atau keuskupan setempat. Secara bertahap, acara diskusi dan kegiatan KB pun meluas. Tercatat bahwa pada tahun 1960-an, pengembangan KBG di Brasil telah melibatkan tidak kurang dari 37.000 suster yang berkarya di negeri itu. Mereka ternyata menjadi faktor yang sangat efektif untuk memajukan KBG di tingkat akar rumput, tingkat kerukunan, desa dan pemukiman kumuh di perkotaan. Hasilnya, di akhir dasawarsa 1970-an, sudah ada sekitar 100.000 KBG di seluruh Brazil. Selanjutnya yang terakhir yaitu landasan atau dasar pembentukan KBG. Ada empat landasan dasar pembentukan KBG, yaitu yang pertama, dasar biblis. Pembentukan komunitas basis gerejawi diinspirasi dari kitab suci Perjanjian Baru, terutama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42-47. Dari kutipan-kutipan ini dapat diambil suatu gambaran tentang misi komunitas basis gerejawi, yaitu suatu kesatuan dalam roh yang terarah kepada Bapa, di mana semua anggota menjadi kawanan orang-orang kudus, keluarga Allah dengan dasar ajaran para rasul atau apostolik dan para nabi di dalam Kristus sebagai pemimpin, di mana tubuh seluruh bangunan menjadi bait Allah yang kudus. Yang kedua yaitu dasar teologis. Dasar teologis yang dimana gagasan tentang komunitas basis gerejawi diinspirasi oleh ajaran tentang Allah Trinitas, yakni Allah sebagai persekutuan antar pribadi yang sempurna. Dengan demikian,
Allah Tritunggal merupakan persekutuan sempurna, di mana identitas masing-masing dipertahankan, tidak dileburkan, dan sekaligus kebersamaan itu sedalam-dalamnya. Aspek teologis yang ditekankan adalah aspek komunio untuk menanamkan wawasan tentang sifat persekutuan, persatuan, dan kesatuan yang menjiwai oleh roh dan semangat cinta kasih dan Kristiani. Allah Tritunggal itulah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang dialogal, yang diarahkan kepada persekutuan dengan Allah dan di antara manusia satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu dasar eklesiologis. Dasar eklesiologis ini memuat visi dan misi gereja. Yang pertama, visi gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan dan Kristus. Begitu rupa sehingga dalam persekutuan itu semua orang beriman bersatu sebagai saudara-saudari seperjuangan. Mereka melibatkan diri dalam peristiwa Yesus, yang yaitu di tengah dunia melalui kesaksian hidup. Keterlibatannya dimungkinkan oleh karunia Roh Kudus yang mengarah kepada tujuan persekutuan ke dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir yaitu misi gereja. Gereja dipanggil menjadi sakramen atau tanda yang menyatakan kepada masyarakat luas bahwa Allah menghendaki keselamatan semua dan setiap orang. Misi yang diemban gereja dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan siapa saja yang berkehendak baik, menyatu dan membaur dalam masyarakat sekitar, dalam konteks sosial budaya, sosial ekonomi, dan memberikan kesaksian serta pewartaan terang Injil Yesus Kristus. Dan yang keempat yaitu dasar sosiologis. Dasar sosiologis merupakan persekutuan ini kekuatan nyata yang dapat mengubah tatanan hidup masyarakat yang biadab dan mereka berada di bawah kendali kaum awam, bukan hierarki gereja. Akan tetapi, jika kita mengembangkan program KBG, orang-orang dalam KBG adalah orang-orang yang sama yang berada dalam organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, gereja menggunakan pengaruhnya dalam tingkat kehidupan masyarakat, yang dimana di sini unsur kunci dalam perjuangan bagi pemerdekaan adalah organisasi kemasyarakatan. Masyarakat sendiri yang harus menghadapi masalah mereka sendiri.